Ibu Sarah. Selamat siang juga Ibu Siska. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Siska bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik juga. Terima kasih Ibu Sarah sudah bersedia hadir memenuhi ajakan saya untuk ngobrol santai. Iya, sama-sama Ibu Siska. Ibu Sarah, kita ini kan kerja dalam satu sekolah, kita ini rekan sejawat. Jadi saya itu ingin mengajak Ibu untuk mengembangkan kompetensi, terutama kompetensi yang berfokus kepada pembelajaran yang ada di dalam kelas, Bu. Ya, ini sangat menarik kayaknya Ibu. Baik, Ibu boleh tidak Bu nanti ketika Ibu mengajar di dalam kelas, saya ikut hadir di dalam kelas Ibu tersebut. Boleh tidak Bu? Boleh Bu, sangat boleh. Boleh? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Jadi Bu, pada pembelajaran nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Jadi tujuan yang ingin saya capai Bu gini, di sini saya supaya siswa tersebut itu dia bisa ini saya masuk pada materi asam basa ya. Jadi supaya siswa itu bisa membedakan mana asam basa yang menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Kemudian mereka bisa mengidentifikasi asam basa yang menurut ketiga para ahli tersebut. Baik, jadi siswa bisa mengidentifikasi berbagai macam asam basa menurut para ahli. Jadi mereka bisa mengidentifikasi. Baik Bu, sebelum saya melakukan pengamatan di kelasnya Ibu nanti nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh, boleh. Oke, siap. Nah, dari paparan Ibu tadi berarti ada tujuannya itu siswa dapat membedakan asam basa menurut para ahli. Ada 3 tadi Bu ya. Terus siswa dapat mengidentifikasi ini menurut ini asam basa menurut teorinya siapa? Iya, gitu. Ya. Nah, jadi ada 2 tujuan ya Bu yang ingin dicapai. Iya. Ya Bu, Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran di kelas nanti Bu? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan adalah profil pelajar Pancasila pada dimensi berpikir kritis dan bekerja sama. Baik, berarti yang ingin dikembangkan adalah profil pelajar Pancasila terutama pada dimensi berpikir kritis dan bekerja sama Bu ya. Itu bergotong royong ya, bekerja sama bergotong royong. Baik. Nanti kan sudah ada tujuan tadi itu dijelaskan, terus ada berapa pengembangan, yaitu pengembangannya adalah ingin menerapkan profil pelajar Pancasila terutama pada dimensi berpikir kritis dan bergotong royong. Nah, kira-kira Bu, strategi yang akan Ibu gunakan itu apa Bu? Di sini strategi yang saya akan gunakan yaitu pembelajaran discovery learning. Baik, berarti strategi yang akan digunakan itu discovery learning ya Bu ya. Kira-kira itu bagaimana Bu prosesnya strategi pembelajaran discovery learning itu Bu? Ya, jadi di sini dengan menggunakan discovery learning, anak-anak itu akan saya bentuk dalam suatu kelompok. Jadi kemudian setelah mereka buat kelompok, saya akan membagikan yang LKPD. Jadi dari LKPD itu mereka bisa mengisi jawab soal-soal yang ada di LKPD, mereka isi, mereka berpikir sendiri. Kemudian dan saya akan keliling setiap kelompok. Jadi ketika ada siswa yang tidak paham dengan soal yang diberikan di LKPD, yang tertuang di LKPD, itu saya akan mencoba menjelaskan supaya mereka bisa mengisinya, mereka bisa berpikir. Di situ terjadilah yang berpikir kritis dengan gotong royong. Kemudian setelah mereka mengisi LKPD, saya meminta kepada setiap kelompok untuk tampil di depan melakukan presentasi dari apa yang telah mereka dapatkan. Baik, jadi nanti dimensi berpikir kritisnya itu dilihat pada saat mereka bekerja kelompok Bu ya. Dimensi gotong royongnya nanti terlihat pada saat mereka bekerja sama. Ibu, ketika siswa tadi kan sudah berkelompok, jadi dimensi berpikir kritisnya akan nampak di situ, terus mereka akan bekerja sama. Nah, kan tadi Ibu sampaikan juga mereka akan presentasi ya kan, berarti mereka juga bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika temannya tanya, mereka berusaha mempertanggungjawabkan jawaban yang telah dibuat dalam kelompok tersebut. Begitu Bu ya? Wow, luar biasa.
Baik Bu, nah kan strategi yang akan dilakukan Ibu nanti itu adalah discovery learning. Terus Bu, media belajar mungkin media dan bahan belajar yang diperlukan itu nanti apa saja Bu? Ya, jadi nanti di sini media yang saya gunakan itu PowerPoint ya. Saya akan tampilkan PowerPoint. Jadi yang saya sediakan nanti ada laptop. Kemudian saya sediakan juga infocus ya supaya anak-anak itu lebih melihat secara langsung PowerPoint yang akan saya tampilkan. Kemudian juga ya saya akan menyediakan karton ya. Jadi dari jawaban mereka yang di LKPD itu mereka akan tuangkan ke karton. Jadi saya juga menyediakan spidol. Baik, berarti yang akan Ibu siapkan media dan bahan yang akan Ibu siapkan nanti itu ada laptop ya untuk menampilkan PPT, ya. Terus ada karton ya. untuk menuliskan jawaban per kelompok, ya, begitu ya, Bu? Ya. Terus tadi Ibu bilang juga bahwa mereka itu ternyata Ibu kasih LKPD kan? Ya. Berarti ada LKPD, ada karton, terus ada laptop juga, infocus. Nah itu saya akan menggunakan yang namanya aplikasi Quizzes. Oh baik, berarti nanti menggunakan aplikasi Quizzes ya, Bu ya. Wah ternyata sebenarnya ini bukan hanya berpikir kritis dan bergotong royong dimensi yang ditampilkan, tetapi berwawasan global. Jadi zaman kekinian itu Bu harus mengajar sesuai dengan zamannya, begitu ya Bu. Karena sekarang adalah kita tidak bisa pisahkan mereka dari dunia internet. Kira-kira nih Bu, kapan saya bisa melakukan pengamatan di kelasnya Ibu saat Ibu mengajar? Berhubung Bu, saya di hari Rabu itu tanggal 8 mungkin kayaknya hari Rabu itu saya memang ada jam Ibu di kelas 11 IPA. Kayaknya di situ mungkin bisa Ibu. Ibu bersedia di situ? Wah luar biasa, berarti hari Rabu Bu ya. Insya Allah siap, saya akan ikut Ibu masuk ke dalam kelas dan mengamati Ibu. Baik Bu, terima kasih. Semoga apa semua yang Ibu sudah sampaikan tadi itu, rencana-rencana tadi itu mudah-mudahan akan nampak pada saat proses pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Sarah, sampai jumpa nanti di kelas. Nah, jadi pada proses pengamatan nanti jangan membuat kalian menjadi kayak merasa terganggu atau tidak nyaman begitu ya. Jadi lakukan seperti proses pembelajaran seperti biasa. Anggaplah Ibu tidak ada di sini ya.
Oke, dari kedua gambar tersebut ada yang bisa tahu atau ada yang bisa tebak mana yang bersifat sebagai asam dan mana yang bersifat sebagai basa dari kedua gambar tersebut. Oke, silakan jadi yang mana asam yang mana basa. Asam yaitu lemon cuy dan basa yaitu sabun. Oke, asam, lemon cuy, basa yaitu sabun. Oke, silakan duduk. Terima kasih jawabannya. Jadi, ya betul. Asam itu adalah lemon cuy, ya, dan basa yaitu sabun. Ada yang bisa tahu kenapa bisa dikatakan jeruk itu bersifat asam dan sabun itu bersifat basa? Ada yang bisa tahu? Apa deh? Silakan. Silakan. Cuman basa. Ya, yang mana? Kenapa dikatakan sabun itu bersifat basa? Lihat dan mana? Sabun licin gitu. Oke, ada yang lain? Tadi temanmu sudah katakan bahwa lemon bersifat asam dan sabun bersifat basa. Ini Anda bisa tahunya dari mana, Dek? Dari rasanya. Ya, ini kan Anda ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya, kalau lemon rasanya apa? Asam. Dan dia bersifat asam. Sementara sabun bersifat apa? Pahit. Ya. Contoh hari-hari juga yang kalian gunakan di kepala itu apa? Sampo. Kadang kalau kalian membuka sampo dengan cara menggigit, pasti ada masuk di hidung mulut Anda pahit, rasa pahit, ya. Itu menandakan bahwa sampo tersebut dia bersifat asam. Oke, dari paparan yang telah Anda katakan tadi, asam basa juga ini ada menurut beberapa para ahli. Ya, sebelum kita masuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Baik, kemarin Ibu telah membagikan kelompok. Ya, silakan kalian duduk secara berkelompok. Ya, silakan duduk secara berkelompok. Baik. Oke. Di depan saya ini ada LKPD, ya. LKPD ini akan saya bagikan ke Anda sekalian. Kemudian silakan kalian isi sesuai petunjuk yang ada di LKPD, ya. Saya akan bagikan kalian LKPD bersamaan dengan karton, ya. Dari karton ini sebentar jawaban dari LKPD silakan Anda simpannya di karton, ya. Setelah itu kalian akan presentasikan hasil kalian di depan kelas per kelompok, ya. Paham? Paham. Oke, jadi kalau kelompok satu maju, kelompok yang lain menanggapi atau memberi pertanyaan. Nanti kelompok satu yang akan menjawab. Begitupun sebaliknya. Bisa paham? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Petunjuknya ada di LKPD. Kemudian silakan Anda jawab. Jawabannya kalian simpan di karton. Jangan lupa tulis nama kelompok. Paham? Paham. Jadi sebenarnya kalau di sini sama-sama.
Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan berdiri. Semua silahkan berdiri. Kita akan melakukan SDG, ya. Silahkan berdiri bentuk lingkaran. Ayo, silahkan bentuk lingkaran. Nggak usah disorot kursinya, langsung saja bentuk lingkaran, boleh? Sekarang tangannya seperti ini, ya. Ya, sudah? Sudah. Sudah? Oke, tangan kanan ini buat seperti ini, telunjukmu yang di tangan kanan simpan di tangannya temanmu. Kasih bagus ya, ini. Tadi yang didapat yaitu Molavia dan Irena. Nanti banyak, nanti ada berapa konsepnya. Silakan. Sudah deh? Oke, sekarang kalian sudah selesai kerjakan LKPD, maka waktunya kalian untuk mempresentasikan di depan setiap kelompok yang akan tampil. Oke, silakan maju depan semuanya kelompok 2 meter. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masam dan masam. Itulah hasil
Oke, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang teori asam basa. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kewalian dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. pertanyaan sangat luar biasa ya dari saya. Kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang dikatakan dari kelompok 1 bahwa mengapa basa itu kalian katakan bahwa spesies yang menerima proton. Dari mana kalian lihatnya? Kalau mau turunkan tulis silakan ditulis. Kalau mau putus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori asam dan basa kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang satu adalah kelompok Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang menjadi juru bicara di sini. Jadi, teori kami kali ini yaitu teori asam dan basa. Menurut Profesor Lowry, asam adalah spesies yang memberikan proton atau disebut donor proton. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau disebut juga akseptor proton. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom basa, proton, dan asam konjugasi. Basa dari NH3 ditambah proton H+ bereaksi menjadi asam konjugasi NH14. Lanjut, basa H2O ditambah proton H+ bereaksi menjadi asam konjugasi H3O. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa asam adalah spesies yang memberikan proton? Oke, di sini dikatakan mengapa asam adalah spesies yang memberikan proton. Karena HCl itu hanya ini memberikan Oke, kelompok keempat sudah maju. Ibu rasa ini tidak perlu lagi dicari ya, karena tinggal satu kelompok yang tersisa yaitu kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6 untuk maju ke depan. Saya tampil dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke,
Silakan wakil gambarnya. Juara 3 Tangerang, juara 1 Pamina, dan Oke, hari ini kita sudah mulai melakukan pembelajaran, kita sudah mengerjakan LKPD, kita sudah melakukan presentasi, kita sudah melakukan speaking, kemudian kita juga sudah melakukan yang namanya quizzes ya. Ini aplikasi quizzes, jadi kita belajar sambil bermain ya. Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan ke ibu. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahda Indra ini memberikan kesimpulan dari teori asam massa. Dan teori asam massa Teori asam itu adalah memberikan nafas, massa adalah menerima nafas. Kalau Lewis, asam adalah menerima pasangan elektron, sedangkan massa adalah memberi pasangan elektron. Oke, ya sekarang ibu mau tanya ke kalian, ya, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita pada hari ini? Berbeda dengan sebelumnya. Jadi pembelajaran hari ini, alhamdulillah kalau kalian senang. Baik, sudah selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan itu kita akan mempelajari yang namanya masih dengan materi yang sama, yaitu asam basa. Tetapi kita akan mempelajari mengenai indikator asam basa alami. Jadi minggu depan itu kita akan mempelajari. Silakan kalian bawa dari rumah bunga-bunga yang bisa digunakan sebagai indikator alami. Selain bunga yang kalian bawa, kalian juga bisa membawa sabun sanglet untuk basanya dan jeruk untuk asam. Jadi dari situ kita akan mengetahui yang mana indikator yang bisa digunakan untuk asam dan basa. Baik, sampai sini pertemuan kita. Lebih dari kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mahani selaku pengajar praktik yang bersedia hadir pada pasca observasi ini meskipun melalui Meet Ibu ya. Ya, oke. Baik. Ibu Sarah, bagaimana perasaannya Ibu setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran tadi? Ya, setelah saya melaksanakan proses pembelajaran tadi, di sini saya merasa senang dan saya merasa termotivasi untuk lebih mengembangkan lagi atau meningkatkan kembali lagi proses pembelajaran di dalam kelas. Wah, luar biasa. Jadi termotivasi dan ingin meningkatkan lagi proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, Bu, luar biasa sekali. Saya tadi sudah memperhatikan bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, Bu, dari langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan dalam praobservasi dan juga Ibu sudah tuangkan dalam rencana pembelajaran, apakah semua langkah-langkah itu sudah terpenuhi pada saat proses pembelajaran tadi? Ya, semuanya sudah terpenuhi karena di sini saya problem based learning. Jadi di sini sudah ada sudah tertuang semua, sudah mencangkupi semuanya di mana terjadi yang namanya pembagian kelompok sudah, kemudian saya memberikan siswa untuk berdiskusi sudah, kemudian juga saya telah hasil diskusi, saya memberikan mereka melakukan presentasi di depan kelas, jadi semuanya sudah tercakup. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya melihat tadi memang proses langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah terlaksana semua. Nah, Bu, terus kan kemarin pada percakapan kita praobservasi ada beberapa pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran. Apakah itu sudah terlaksana, Bu? Ya, sudah
Sudah Bu, di sini ada 4 pengembangan kompetensi. Yang pertama itu yang saya laksanakan adalah bagaimana siswa itu bisa berpikir kritis dan bekerja sama. Ini nampak pada saat siswa melakukan diskusi. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan kompetensi pada saat siswa saling menghormati, kemudian mengambil keputusan dan mereka bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Itu nampak pada saat mereka melakukan presentasi di depan kelas. Ya, baik. Jadi menurut penjelasan Ibu tadi, Ibu sudah melakukan 4 pengembangan kompetensi. Yang pertama sudah mengembangkan kompetensi berpikir kritis kepada siswa, terus bekerja sama pada siswa. Selanjutnya kompetensi yang ingin dikembangkan adalah bagaimana siswa saling menghormati, menghargai. Selanjutnya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, Bu, dari serangkaian proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, nah Bu, kira-kira ada tidak hal yang menurut Ibu itu perlu dipertahankan atau mungkin perlu dikembangkan kembali atau mungkin perlu ditingkatkan kembali? Di sini yang saya akan pertahankan itu tetap Bu, yang 4 kompetensi tadi yang sudah saya laksanakan. Saya ulang kembali, yang mana terjadi yang namanya berpikir kritis, bekerja sama, saling menghargai, dan mengambil keputusan dan serta bertanggung jawab. Kemudian yang perlu akan saya tingkatkan lagi, yang akan saya kembangkan lagi, di sini saya melihat pada saat terjadinya pembelajaran masih terdapat beberapa siswa yang belum aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi nanti di sini kedepannya saya akan bagaimana usaha saya untuk meningkatkan supaya siswa tersebut bisa aktif dalam pembelajaran, dalam melakukan diskusi. Baik, jadi menurut Ibu 4 pengembangan yang sudah dilakukan sudah terlaksana. Ya. Nah Bu, kira-kira ke depannya kalau misalkan yang ingin Ibu kembangkan adalah bagaimana agar siswa lebih aktif, apa yang akan Ibu lakukan? Strategi apa yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin ke depannya Ibu, di sini saya akan mencoba strategi baru seperti game based learning. Oke, baik. Berarti Ibu akan mencoba kembali untuk pembelajaran berikutnya. Ibu akan mencoba menerapkan strategi baru, yaitu game based learning. Baik. Jadi saya sudah memperhatikan dari semua rangkaian tadi itu begitu sangat luar biasa. Ada beberapa juga hasil pengamatan saya, Bu, yang ingin saya sampaikan dari hasil pengamatan saya ketika melihat Ibu melakukan pembelajaran. Jadi yang pertama, benar bahwa langkah-langkah dalam proses pembelajaran itu Ibu sudah lalui semua, yang diawali dari membaca doa, menanyakan kabar kepada mereka, presensi. Jadi semua langkah-langkah itu sudah Ibu lakukan, dan di situ saya melihat bagaimana cara Ibu mengarahkan ketika proses diskusi kelompok, bagaimana saya bisa memperhatikan siswa-siswanya Ibu di saat presentasi. Dan selanjutnya 4 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, ya memang sudah nampak di situ bagaimana cara Ibu agar mereka bekerja sama, bagaimana agar mereka itu berpikir kritis, dan bagaimana agar mereka itu bisa saling menghargai, menghormati sesama temannya. Nah, ada satu catatan saya di mana di dalam proses diskusi itu ada beberapa siswa yang kurang aktif ya. Nah, itu berarti nanti strateginya adalah mengganti strategi atau model pembelajaran baru seperti yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Jadi menggunakan game based learning. Oke, jadi luar biasa. Jadi Ibu sudah pikirkan kira-kira strategi apa lagi yang akan kita pakai gitu. Berarti itu sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, Bu, jadi kira-kira kapan Ibu akan menerapkan strategi based learning itu, Bu? Ya, insya Allah saya akan menerapkan strategi pembelajaran tadi itu minggu depan, Bu. Karena kalau minggu ini saya masih harus mempersiapkan semuanya dulu, alat dan lain-lain halnya. Insya Allah saya akan terapkan itu minggu depan. Baik, semoga ketika nanti Ibu menggunakan strategi pembelajaran game based learning tadi itu, siswa akan lebih aktif. Baik, cukup sekian percakapan kita kali ini, Bu. Nanti saya menunggu kabar lagi dari Ibu setelah Ibu melakukan pengembangan strategi lagi itu
bagaimana hasilnya Iya. kita sharing-sharing Iya, lagi Bu nanti ya. saya hubungi kembali Bu, ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Oke, Sarah. sama-sama Ibu Siska. Baik, Ibu, demikian percakapan coaching pasca observasi kita kali ini. Semoga bisa segera terpenuhi tugas aksi nyatanya di modul 2.3. Oke, terima kasih juga untuk rekan sejawat Ibu yang sudah Sama-sama, bersedia. Iya, oke. Selamat bertugas kembali Ibu Siska. Terima kasih Ibu, selamat bertugas kembali Iya, juga untuk Ibu. Assalamualaikum oke, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.